Kompas TV, saudara, telah terjadi kecelakaan di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 58 saat terjadi atau saat kebijakan jalur kontraflow, dan kecelakaan ini melibatkan 3 kendaraan, 2 kendaraan pribadi dan 1 kendaraan bus. Dari informasi terbaru yang kami dapatkan dari Kakor Lantas Polri, yakni Irjen Aan Suhanan, yang mengatakan bahwa ada 1 korban luka berat yang merupakan kernet bus, sementara 1 luka ringan dari kendaraan pribadi Terios, sementara ada 12 kantong jenazah yang sudah berhasil dievakuasi dengan menggunakan ambulan ke RSUD Karawang, Jawa Barat. Tim DVI saat ini mengidentifikasi korban meninggal dunia karena mengalami luka bakar, saudara. Kami akan melanjutkan dialog kita bersama dengan Bapak Yusri Pulubuhu yang merupakan praktisi dari Road Safety. Selamat pagi Pak Yusri. Pak Yusri, maaf sekali tadi sempat terpotong karena ada informasi dari Kakor Lantas. Pak, tadi dari Kakor Lantas menyatakan kebijakan kontraflow akan dievaluasi. Respon Anda? Baik, sebagai kita ketahui dari seluruh rekayasa lalu lintas yang merupakan diskresi polisi lalu lintas, itu yang paling penuh resiko adalah kontraflow. Oleh karena itu, kontraflow yang diadakan ini hanya di kilometer 36 sampai 72 dan sebaliknya 72 36, atau tetapnya cuma 36 kilo. 36 kilo dan waktu yang direncanakan memang bisa berubah kembali tergantung dari intensitas volume kendaraan ya. Kita lihat seharusnya jam 2 sampai jam 24 itu rencana awal, dan ini faktanya pagi hari sudah dilakukan. Itu sah-sah saja. Jadi yang paling penting dengan situasi yang ada adalah para pemudik itu harus menyikapi ketika mereka harus berada di lajur kontraflow, mereka harus betul-betul meningkatkan kewaspadaan, kedisiplinan mereka itu dengan lebih dari jalur-jalur yang one way atau di jalur-jalur normal di lajur A, arah ke timur ya, arah ke Cikampek. Jadi sekali lagi, kalau Anda tidak siap atau ada seperti yang disampaikan oleh Pak Kakor Lantas tadi, ketika ada tanda-tanda keletihan, sebaiknya jangan tunda dulu perjalanan itu, cari berhenti atau tetap di lajur A, tidak memasuki lajur kontraflow atau rekayasa lalu lintas karena resikonya sangat tinggi. Demikian Mbak Aditi. Oke, jadi pastikan Anda benar-benar dalam keadaan prima, tidak mengantuk, tidak dalam kelelahan ketika berada di jalur kontraflow, apalagi jalur kontraflow ini terjadi pada pagi hari tadi, begitu ya Pak Yusri ya? Betul, betul. Nah, perlu diketahui pada saat waktu Anda memasuki lajur kontraflow di pagi hari tadi, itu ada beberapa kondisi yang harus disikapi, yaitu pertama, lajur yang kita miliki sebagai pemudik yang sedang melaksanakan kontraflow tadi itu sempit, oke? Kedua, rambu-rambu lalu lintasnya nggak ada, semua menghadap ke arah timur, betul, yang diperuntukkan untuk para pemudik dari lajur B, ya. Nah, kemudian pemudik yang ada di lajur B, mereka ini tidak dalam kondisi prioritas seperti di lajur A yang ke arah timur. Nah, mereka itu keluar masuk, ketika masuk ke tol itu keluar masuk, artinya jalur non tol masuk lagi jalur non tol, karena kita ketahui rekayasa lalu lintas itu kan ada kontraflow, ada ganjil genap, ada one way ya di dalam musim mudik ini ya, periode mudik ini di luar daripada arus balik nanti ya. Nah, mereka yang ada di lajur B dari arah timur ke barat, mereka dalam kondisi yang fatigue, yang mungkin mengalami depresi ya, karena bolak-balik baru masuk. Nah, pada saat mereka masuk ke lajur B atau di tol, mereka itu ada perasaan gembira, tetapi fisik mereka dalam keadaan letih. Nah, dalam keadaan letih, kemampuan kognitif orang akan turun. Sementara kita juga dalam kondisi letih gitu ya. Artinya letih sama letih, peluang kecelakaan itu besar sekali. Jadi sekali lagi, Anda kalau tidak bugar, jangan memaksa untuk masuk ke kontraflow, tetapi masuk bertahan di lajur yang sudah ada, yaitu di jalur A ya. Demikian Mbak Aditi. Oke, jadi
yang perlu diketahui ketika Anda masuk ke jalur kontraflow ini, Anda harus memastikan dulu bahwa pengemudi ini dalam keadaan prima, tidak mengantuk, tidak kelelahan begitu. Nah, untuk tadi kan Anda menyebutkan ya Pak Yusri, ketika masuk ke jalur kontraflow ini hanya 30 km sekian kalau tidak salah, tapi juga minim rambu-rambu lalu lintas. Nah, adakah kemudian imbauan misalkan untuk masuk ke jalur kontraflow maksimal kecepatannya berapa, 60 atau 70 km per jam, atau harus kemudian juga menyalakan hazard seperti apa Pak Yusri kalau dari sisi keselamatan? Baik, pertanyaan ini cukup bagus karena itu apa yang disampaikan tadi itu adalah bentuk-bentuk perilaku para pengemudi ya ketika masuk atau dalam situasi ada yang menggunakan hazard dan ada yang terlalu cepat dan ada yang terlalu lambat. Nyangkut pertanyaan kecepatan. Jadi ada fundamental dalam mengemudi aman itu adalah speed for condition, artinya kecepatan harus disesuaikan dengan kondisi. Ketika kondisi tidak ideal maka kecepatan itu harus diturunkan ya. Nah, kondisi ini kan faktornya banyak dan variabelnya juga banyak. Oleh karena itu, ketika pertanyaan itu ditujukan di dalam khusus kondisi lagi pemudik yang letih dan lajur yang sempit, rambu-rambu yang berbalik ya, yang tidak kita lihat, maka dalam kondisi ideal tidak rapat, maka kecepatan itu tidak padat ya, maka kecepatan yang saya sarankan, yang saya rekomendasi 60 ya, 60. Dalam kondisi ideal ya, intensitas dari jalur B-nya tidak banyak dan Anda tidak capek begitu dan jarak Anda tidak rapat gitu. Kadang-kala kita pun 40 karena macet ya di lajur kita yang rekayasa ini. Mungkin 40, mungkin 20. Jadi speed for condition itu apply atau berlaku dengan kondisi aktual yang ada di sana dan yang diketahui oleh para pengemudi itu sendiri. Kita dari luar kita nggak tahu, tidak bisa menyebutkan angka. Tetapi kalau kita semua faktor itu kita kondisikan dalam kondisi ideal, tetap 60 sebagai rekomendasi dari saya. Ketika tidak ideal, turun. Bahkan mungkin 20 km. Jadi kondisi idealnya ketika masuk jalur kontraflow, kondisi ideal dalam hal ini adalah 60 km per jam, bahkan mungkin bisa menyalakan hazard begitu ya. Dan pastikan ketika Anda berada di jalur kontraflow, ini juga dalam keadaan prima, tidak mengantuk ataupun kelelahan. Begitu Pak Yusri? Baik, pertanyaan lampu hazard. Lampu hazard tidak direkomendasikan untuk digunakan pada kecepatan bergerak ya. Lampu hazard hanya ketika breakdown. Dalam situasi ini berbahaya, itu undang-undang dan itu dari perspektif keselamatan juga tidak dibenarkan. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menghidupkan lampu indikator light atau lampu sen. Lampu sen dan lampu besar. Lampu sen, lampu besar baik siang hari, malam itu dihidupkan, tetapi hazard no, karena itu cukup membahayakan hazard. Baik. Terima kasih informasinya lengkap sekali Pak Yusri Pulubuhu telah bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat bagi para warga yang kemudian ingin melakukan perjalanan mudik. Terima kasih Pak Yusri Pulubuhu telah bergabung bersama kami. Saudara, Breaking News Kompas TV akan lanjut usai jeda. Tetaplah bersama kami dengan rekan Paskalis Iswari.